Tsunami yang menggulung Tanah Rencong Aceh telah tercatat menjadi bencana paling memilukan bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia di abad modern. Tak terhitung jumlah korban jiwa telah melayang sia-sia. Bahkan hingga hari ini, kejadian tersebut seakan masih menghantui sebagian besar masyarakat Aceh, terutama bagi mereka yang bermukim di tepian pantai. Di balik dahsyatnya tsunami tersebut, terselip beberapa kejadian aneh dan mungkin berada di luar jangkauan akal manusia yang terjadi. Seperti seorang wanita yang diselamatkan oleh ular hingga sosok misterius yang memakai surban putih saat kejadian tersebut. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Simak ulasan berikut. Satu, dikira batang pohon pisang. Wanita ini diselamatkan ular besar saat tsunami datang. Datangnya gelombang air pasang setelah gempa yang terjadi di Aceh barangkali menjadi momen yang mengerikan pada saat itu. Salah satunya yang dialami oleh Umi Kalsum atau Maksum, salah seorang yang selamat. Pada saat kejadian tersebut, dirinya sedang menanam bunga di pekarangan rumahnya, di daerah Aceh Besar. Sesaat setelah gempa, tiba-tiba gelombang air laut naik dan menghempaskan tubuhnya. Saat dirinya tengah kehilangan kesadaran karena terombang-ambing arus, seekor ular datang membelit tubuhnya serta membawanya ke sebuah jembatan yang cukup jauh dari lokasi rumahnya. Setelah tersadar, ular misterius yang sempat dikira sebuah batang pisang itu pun melepaskan lilitannya pada tubuh Umi Kalsum dan menghilang tak lama kemudian. Dua, terombang-ambing arus air, kubah masjid berbobot 80 ton selamatkan banyak orang. Salah satu fenomena aneh pasca terjadinya tsunami adalah kubah masjid seberat 80 ton berpindah tempat karena terseret gelombang tsunami. Saat kejadian, kubah ini merupakan milik sebuah masjid jamik di Desa Lamtengo, Pekanbadak, Aceh Besar yang bangunannya sendiri telah hancur diterjang gelombang pasang. Setelah kejadian, beredar sebuah cerita mistis yang menghiasi kubah masjid tersebut. Konon, berpindahnya kubah masjid karena diangkat oleh seorang ulama besar Aceh yang berjubah dan bersurban putih bernama Hamzah Pansuri bersama ketiga orang muridnya. Di balik cerita mistis tersebut, kubah masjid tersebut berjasa besar karena menolong banyak orang yang hampir tenggelam dengan menaiki dan berpegangan pada struktur bangunan kubah yang mempunyai rongga. Tiga, misteri jam yang berhenti berdetak saat tsunami menggulung Tanah Rencong. Keajaiban lainnya saat peristiwa tsunami ini adalah sebuah jam yang berhenti berdetak, sesaat setelah terjadinya gempa. Yang aneh, jam tersebut terlihat menunjukkan tanggal 26 dan panel hari menunjukkan sun atau minggu. Sementara itu, jarum jam menunjukkan 8 pagi lebih 58 menit waktu setempat dengan jarum pendek hampir menunjukkan pukul 9 dan jarum panjang pada angka 11. Jika dilihat dengan seksama, jam tersebut menunjukkan waktu saat terjadinya gelombang air pasang yang menerjang di wilayah tersebut. Sempat dianggap barang biasa, jam unik tersebut pernah dibawa pulang oleh seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Charlie Moet ke negaranya. Karena nilai historisnya, akhirnya jam tersebut dibawa kembali ke Indonesia dan kini diletakkan di Museum Tsunami sebagai salah satu benda bersejarah pasca bencana tsunami. 4. Masjid Baitur Rahman.
saksi bisu yang tetap berdiri kokoh saat dihempas gelombang. Salah satu kebesaran Tuhan yang masih diselimuti oleh misteri adalah Masjid Baitur Rahman yang masih berdiri kokoh. Masjid mempunyai radius sekitar 300 km dari pusat gempa yang terjadi di laut ini. Secara logika manusia, seharusnya menjadi bangunan yang ikut hancur saat tsunami datang, mengingat kondisi bangunan di sekitarnya yang hancur tanpa sisa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu juga berlaku pada semua makhluk, bahkan pada sebuah benda mati berupa bangunan yang didirikan untuk menyembahnya. Hingga kini, bangunan masjid tersebut masih bisa disaksikan dan digunakan untuk kegiatan beribadah seperti biasa. Lima, kakak beradik selamat dari tsunami berkat sepeda dan renang. Kisah ajaib lainnya datang dari dua perempuan bersaudara yang bernama Noni Delvina dan Nina Delvina. Saat tsunami menerjang wilayah tempat tinggalnya, keduanya memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka, mencari tempat yang lebih aman. Sayangnya, keduanya berpisah saat berada di jalan. Ketika gelombang air datang, keduanya menggunakan dua transportasi berbeda. Nina menggunakan sepeda motor sedangkan Nina menggunakan sepeda pancal. Nina yang saat itu melihat Noni kelelahan di atas sepedanya, kemudian terpisah oleh luapan air yang datang menggulung keduanya. Akhirnya, setelah berjuang selama 5 jam, Nina berhasil selamat setelah tubuhnya terseret ke sebuah bangunan 2 lantai. Enam, Martunis, anak angkat Cristiano Ronaldo yang bertahan hidup selama 21 hari. Nama Martunis begitu dikenal luas di media nasional dan internasional pasca bencana tsunami tersebut. Selain diasuh dan dibawa sebagai anak angkat oleh pemain bola terkenal, Cristiano Ronaldo, Martunis juga menyimpan sebuah cerita tentang pengalaman pahitnya ketika tengah berjuang mencari keselamatan di tengah amukan tsunami. Dirinya yang pada saat itu berusia belia, harus berjuang sendirian agar selamat dari luapan air yang membanjiri tempat tinggalnya. Setelah sempat pingsan dan kemudian kembali sadar, Martunis menyadari bahwa dirinya tersangkut di atas sebuah pohon bakau. Selama 21 hari, Martunis bertahan hidup hanya dengan memungut makanan dan air mineral yang hanyut terbawa arus air. Berbicara soal kejadian ajaib saat peristiwa tsunami ini membuat kita makin yakin soal kebesaran Tuhan. Ya, kalau Dia berkehendak, maka apapun akan bisa terjadi. Seperti cerita para korban tsunami yang selamat tadi yang sebenarnya begitu dekat dengan kematian. Semoga kita bisa belajar banyak dari salah satu tragedi paling memilukan di bumi pertiwi.